Rahasia kesuksesan investasi Peter Lynch. Siapa sih Peter Lynch itu? Peter Lynch adalah salah satu investor saham Amerika yang namanya cukup terkenal di Wall Street. Namanya juga disejajarkan dengan Warren Buffett, bapaknya investasi di era modern ini. Jadi di sini ada beberapa rahasia yang harus diketahui oleh para investor pemula. Menurut Lynch, seorang investor saham yang sukses harus memiliki karakter sebagai berikut. Pertama, kesabaran atau patience. Berinvestasi di saham membutuhkan waktu bagi perusahaan untuk bertumbuh. Jadi ketika kita terjun di dunia saham, kesabaran adalah salah satu modal yang cukup penting. Ini untuk kaum milenial harus sangat-sangat diperhatikan karena kebanyakan para milenial ini ketika melakukan atau terjun di dunia saham hanya mengikuti tren atau influencer. Jadi ketika rame-rame membeli saham si A, maka para milenial ikut juga membeli, dan juga para milenial cepat panik atau FOMO, ingin tidak ketinggalan apa yang lagi booming. Sebagai contoh, investor sukses Lo Keng Hong juga dikenal dengan kesabarannya dalam berinvestasi saham. Sebagian saham yang memberikan imbal hasil besar adalah saham yang dipegang lebih dari 2 tahun. Nah, Indonesia juga mempunyai salah satu investor yang cukup disegani, yaitu Lo Keng Hong. Di sini juga Lo Keng Hong itu tidak menyarankan bagi pemula untuk terjun di saham dengan cepat. Jadi harus membutuhkan waktu proses. Kalau di sini Lo Keng Hong pun dengan sabar memegang saham lebih dari 2 tahun. Tidak beli hari ini untung besok atau untung hari ini juga, itu tidak disarankan oleh Lo Keng Hong. Bahkan Lo Keng Hong tidak hanya sabar dalam memegang saham, dia juga sabar dalam proses mencari sebuah saham yang bagus. Sangat sabar dalam menganalisis saham tersebut secara detail. Jika dia sudah menemukan saham perusahaan bagus, ia juga sabar menunggu sampai harganya bagus sebelum mulai membeli. Analisis juga sangat penting di sini karena menganalisa adalah salah satu modal terpenting untuk mengetahui mana saham yang bagus dan mana yang tidak. Jadi proses analisis juga memakan waktu. Nah, karena kita harus membaca buku laporan, terusan laba bersih dan lain-lain. Kedua, kemandirian atau self-reliance. Lo Keng Hong adalah investor yang sangat mandiri. Ia menganalisis sendiri saham dengan membaca laporan keuangan, berita, aksi korporasi, dan sebagainya. Ia tidak mudah terpengaruh oleh opini orang lain seperti analisis, pakar saham, pakar ekonomi, dan sebagainya. Jadi untuk para milenial itu ketika mau membeli saham itu harus menganalisis sendiri. Makanya dia harus tahu apa itu laporan keuangan, apa itu hal-hal yang mengenai tentang perusahaan, dia kudu paham. Tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita atau opini-opini yang dibuat oleh pakar atau influencer atau saham yang lagi viral. Suatu ketika ia ingin membeli saham batubara. Brokernya yang MBA dan lulusan luar negeri menyarankan agar ia tidak membeli saham batubara karena masa depannya suram. Lo Keng Hong tetap kukuh membeli saham tersebut yang harganya 100 per saham, 100 rupiah per saham. 2 tahun kemudian saham tersebut terbang menjadi 4.400. Nah, ini loh, keteguhan diri, kemandirian itu sangat dibutuhkan. Jadi dia yakin dengan apa yang telah menjadi keputusannya, tidak peduli apakah itu pakar atau berita atau analisis atau influencer. Jika menyarankan untuk membeli ini, dia tetap kukuh memegang pendiriannya karena apa yang telah dianalisnya itu adalah
kemampuannya dalam menganalisa saham. Jadi tidak mudah terombang-ambing oleh opini. Pengalaman Lo Keng Hong ini mirip saat Warren Buffett dan Charlie Munger membeli saham Coca-Cola pada saat mayoritas analisa saham dan pelaku pasar memiliki konsensus bahwa harga saham Coca-Cola sudah kemahalan. Terbukti Buffett yang benar. Salah satu penyebab kegagalan berinvestasi adalah tidak menganalisis sendiri saham yang ia beli. Investor yang hanya mengikuti rekomendasi atau tindakan orang lain biasanya mudah goyah ketika saham tersebut turun harganya. Nah ini loh, penyebab kegagalan berinvestasi di kalangan milenial itu adalah tidak mau menganalisa sendiri saham yang ia beli. Ia hanya mengikuti tren atau influencer atau pakar analisis atau berita opini yang ada di media sosial. Ketiga, toleransi terhadap rasa sakit. Toleransi for pain. Setiap orang memiliki toleransi for pain yang berbeda. Ada yang kena tusuk jarum saja sudah pingsan, ada yang tangan berdarah-darah tapi masih tenang. Demikian pula dengan investor saham, ada yang tidak tahan ketika sahamnya baru rugi 5%, ketika rugi mencapai 10% lebih, mulai tidak bisa tidur dan nafsu makan menurun. Namun ada pula investor yang tetap bisa hidup normal ketika sahamnya sudah turun lebih dari 30%. Jadi kemampuan investor itu berbeda-beda. Untuk pemula seharusnya harus menerapkan seberapa kemampuan para investor pemula ini untuk menerima kerugian. Kalau kuatnya emang 5% ya sudah cut loss, kalau kuatnya 10% ya 10%, kalau sudah turun di cut loss. Jangan sampai menunggu sampai berpuluh-puluh persen baru cut loss, ya modalnya habis. Lo Keng Hong pernah membeli saham Bumi dan mengalami penurunan harga lebih dari 80%. Itu jumlah yang cukup besar. Ia tidak melakukan cut loss dan tetap tenang, tidak stres meskipun floating loss lebih dari 100 miliar. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan kenapa Lo Keng Hong tidak ke atas? Ya karena masih mempunyai cukup uang untuk average down. Kalau modalnya pas-pasan ya sebaiknya cut loss. Lo Keng Hong bahkan melakukan average down saham ini atau membeli lagi saat harga saham turun di bawah harga beli. Akhirnya setelah hampir 1,5 tahun saham Bumi berhasil naik kembali dan Lo Keng Hong masih bisa mendapat keuntungan yang lumayan. Keempat, kemauan untuk melakukan riset secara independen. Beberapa banyak investor yang melakukan riset secara mendalam dan independen sebelum memutuskan membeli saham. Lo Keng Hong pernah mengatakan kepada saya bahwa kemungkinan besar kurang dari 5% investor yang mau membaca laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan sebelum memutuskan membeli saham. Menurut Lo Keng Hong, banyak investor atau lebih hanya kurang dari 5% investor yang mau membaca laporan dan laporan keuangan dan laporan tahunan. Itu mengindikasikan bahwa kebanyakan para investor, apalagi di kalangan milenial itu, ketika membeli saham itu mengikuti tren atau influencer atau rekomendasi dari orang-orang yang belum ahli dalam bidang investasi. Itu menurut Lo Keng Hong. Saat membeli saham Untar di tahun 98 silam, Lo Keng Hong membaca sendiri laporan keuangan perusahaan tersebut. Makanya dia tahu meskipun Untar masih mengalami kerugian hingga 1 triliun, namun ternyata laba operasionalnya masih positif 1 triliun rupiah. Ia berhasil menemukan mercy harga bajai berkat riset secara independen. Nah, itulah pentingnya riset secara independen. Jadi berarti dia mampu menganalisis harga saham, apakah ini perusahaan ini masih bisa memberikan laba atau keuangan perusahaan ini masih bagus, dan itu perlu analis yang tidak bisa sekonyong-konyong kita langsung tahu. Jadi perlu belajar. Intinya menurut Link,
Jika seseorang tidak memiliki keempat karakter tersebut, sebaiknya berpikir lebih lanjut untuk menjadi investor saham. Nah, belajar itu sangat penting, apapun itu harus dipelajari, apalagi di saham. Karena apa? Karena saham itu adalah menggunakan uang, bukan menggunakan daun. Oleh karena itu, para investor pemula sebaiknya sebelum terjun di bidang saham itu sebaiknya belajar terlebih dahulu. Mungkin kalau untuk mencoba bolehlah untuk belajar, tapi dengan uang yang dingin, tidak terburu-buru mau belajar, mau bertanya dan lain-lain.